Assalamualaikum Sobat Angler Nusantara, kembali lagi di channel gua Lucky Su, hobinya Lucky. Nah, malam ini gua coba unboxing ya, dari udah kedatangan paket. Ini paket yang tadi dikirim ya. Tadi gua beli di salah satu toko online yang ada di Indonesia. Ya, ini udah beberapa kalinya gua beli di toko dia karena harganya cukup miring ya teman-teman, dari toko-toko online yang ada di sebelah ya. Ini harganya dia cukup miring. Nanti kalau teman-teman mau tahu tokonya nanti boleh di kolom komentar ya. Oke, sebelum gua unboxing dan mungkin nanti akan sedikit ada yang gua review ya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, like, share, dan subscribe, dan silakan komen untuk membantu channel gua lebih berkembang dan gua lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke, kita langsung ke paket yang gua dapat ini. Kita langsung bongkar satu persatu. Ini yang pertama, yang kecil dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya gua persiapan buat besok ya, sekitar tanggal 28 gua mau hunting lagi. Jadi gua mau berangkat mancing sebenarnya teman-teman ke laut daerah Banten ya. Jadi rencananya gue mau berangkat ke Karanghantu. Nah, sini ada stikernya, ini dari toko online dari yang tadi gue beli ya. Jadi teman-teman boleh lihat di situsnya nanti. Ini ada beberapa item ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 box. Nanti akan gua bongkar satu persatu. Ini yang pertama ada hard frog ya. Ini sebenarnya sih gua buat casting nanti gabus ya. Ini buat casting gabus. Ini hard frog, harganya cukup murah, di bawah 50.000 harganya teman-teman. Ini hard frog 1. Sebenarnya sih ini tadi udah gua bongkar karena buat mastiin kirimannya sesuai apa enggak ya. Jadi sebelum gua bikin videonya tadi gua bongkar ya, supaya memastikan kiriman-kirimannya sesuai tadi. Ya, ini sebenarnya tadi udah ada ini juga ada bubble trapnya juga nih. Ini ada hard frog tadi yang pertama. Yang ini soft frog ya teman-teman. Sama ini buat casting juga. Ini soft frog buat casting juga, sama harganya di bawah harga 50.000. Jadi gua sekalian belanja sebenarnya tadi. Ini buat casting aja, nanti buat nyari ikan gabus. Nah, ini ada grip, ini satu paket sebenarnya teman-teman gua dapat, harganya cukup murah. Jadi gua nyari yang murah-murah aja, nyari yang standar. Nah, ini isinya ada 3 ya. Ini buat grip megang mulut ikan ya, tapi ini enggak ada timbangannya teman-teman, ini yang manual. Jadi cuman grip buat megang ikan aja, jadi biar gampang ya, biar gak lepas nih teman-teman. Harganya cukup murah, ini sekitar di bawah 100.000 ya ini teman-teman. Ini dapat 3 pieces. Ini ada tang buat keperluan mungkin hobi-hobi yang hobi mancing, ini penting ya. Jadi sini ada buat motong, ada buat menjepit juga kalau masang kili-kili atau semacam jenisnya, ini diperlukan ya teman-teman. Nah, ini ada satu set mata kail ya, bermacam-macam ukuran. Ini setting punya, ini satu paket, harganya di bawah 100.000. Lumayan lah teman-teman buat yang hobi-hobi mancing, lumayan. Ini enggak, barangnya lumayan. Nah, ini shock leader gua ngambil dari produk Daiwa ya, dia T-Red. Ini ukurannya 50 lbs ya teman-teman, 50 lbs, panjangnya ini 50 meter. Ini dari produk dari Daiwa juga, hybrid. Nah, yang kedua. Nah, yang selanjutnya ini untuk tali PE nya teman-teman ya. Ini untuk tali PE nya gua ngambil 2 pieces
Ini satu paket tadi, cuman gua tadi udah bongkar buat mastiin aja. Sama dari Daiwa juga, ini Z-Brite ya teman-teman. Ini ada yang Grand Drag sama multicolor ya, sama multicolor. Ini PE nomor 3, panjangnya 300 meter ya, sesuai nanti dengan yang buat nanti reel yang gua beli tadi ya. Nih teman-teman, nanti kan gua sekalian gua pasang buat persiapan tanggal 28 ya. Oke, kita singkirkan. Nah ini gua beli udah beberapa kali ya, udah sering gua beli di toko online ini karena harganya cukup miring, selisihnya sangat jauh teman-teman. Nah ini di dalamnya ada 2 pieces reel ya, produk dari Daiwa juga sama nih, dan ukurannya sama ya. Ini karena gua beli buat gua sama saudara gua ya, jadi gua beli 2 nih sama ya. Ini Daiwa FPGO ya, untuk jenisnya LT 6000 DH ya, jadi sekelas 6000 ya, sekelas 6000 ya teman-teman. Jadi ini masuk buat di laut ya, udah cukup lah untuk menengah ini. Untuk speknya, nanti gua makan ini untuk speknya. Jadi di sini ada rasionya 5,7 berbanding 1 ya, untuk beratnya 33 gram, jadi cukup ringan ya teman-teman. Jadi untuk dipakai casting maupun jigging ini masuk ya teman-teman. Sebenarnya ini sih masuk kriterianya untuk ngejig ya, cuman bisa juga untuk dipakai casting ya, jadi nggak terlalu berat. Untuk maksimal dragnya 12 kg atau 26,4 lbs ya. Ini untuk rasionya 101 cm ya, untuk putaran dalam satu putarannya, dan ball bearingnya 6 ya, 6 ball bearing. Nah, makanya gua tadi pakai PE yang 3 karena di sini sesuai dengan ininya ya. Untuk braidnya PE nomor 3 muat 300 meter ya. Jadi tadi gua beli PE nya PE nomor 3 ya untuk Daiwa ya. Tapi kalau untuk pakai benang biasa nilon, ini pakainya yang 30 lbs ya, masuk 150 meter. Kalau yang pakai benang nilon, ini benang biasa ya, senar biasa. Makanya tadi gua PE yang PE nomor 3. Oke. Ini sama teman-teman, speknya sama. Nanti mungkin akan gua buka satu ya. Mungkin rekomen lah buat teman-teman yang nyari reel ya, buat teman-teman yang buat nyari reel yang ya harganya standar lah, nggak terlalu mahal. Ini harganya sekitar 1 jutaan teman-teman, harganya sekitar 1 jutaan. Tapi kita mempunyai brand, ini brandnya Daiwa, jadi bisa diandalkan lah ya. Mungkin kita bisa dipakai buat mancing di kapal maupun di bagan atau pinggiran. Gua rasa ini bisa direkomend buat teman-teman. Nah ini udah power handle, karena ini udah kelihatan teman-teman, ini terpisah ya. Ini terpisah untuk noknya. Ini udah power handle, kalau terpisah ini udah power handle. Ini untuk buku panduan maupun warranty ya, garansi nggak gua buka. Oke, kosong. Gua pinggirin dulu. Nah, ini untuk reelnya teman-teman. Coba pasang. Jadi kalau yang power handle ini kita harus ngepasin dulu untuk pemasangannya. Nah, nanti dia langsung ngeklak sendiri teman-teman, jadi langsung kunci sendiri ya. Ini penampilannya. Sebenarnya saya udah terbiasa ya untuk ciri khas Daiwa untuk tampilan depan spoolnya ya, hampir
rata-rata semua sama untuk produk Daiwa ya. Tampilan sepuhnya seperti ini teman-teman. Ini yang ciri khas Daiwa. Dan untuk rotornya juga sama ya. Rotor juga sama bentuknya, semua Daiwa seperti ini ya. Jadi lebih garang. Lebih garang. Mungkin untuk kedudukan relnya ini terbuat dari karbon ya, karbon jadi enteng. Karbon di sini ada Daiwa made in Vietnam ya teman-teman. Gue dapetnya yang made in Vietnam. Ngeblur ya teman-teman ya. Jelas ini dapatnya dari made in Vietnam, bukan yang Jepang. Terus ini paduan warnanya hitam, di belakangnya ada sedikit silver ya. Ini ada silver, sama di rotornya ada silver juga kiri kanan. Nah, ini di sini ada sedikit list warna merah ya. Jadi warnanya cukup garang teman-teman ya. Warna cukup garang. Untuk bahannya ini tadi yang gue bilang dari karbon. Ada juga yang dari karbon carbon stainless ya. Ini untuk handle-nya sama, ini dari karbon juga karena tadi gua pegang enteng ya. Ini untuk pegangannya dari ini dari plastik ya, plastik keras, bukan yang dari karet. Ini dari plastik tapi nyaman untuk digenggamnya. Oke, untuk sepuhnya di sini gua kapasitasnya ya, nanti tadi sama ya teman-teman untuk kapasitasnya yang tertera di sini. Oke, nah ini Peugeot LT 6000H ya, 6000 DH sama ya, sama yang di kardus tadi. Yang untuk brake-nya sama, jadi lane brake-nya nomor 3, kalau enggak 0,24 mm 300 meter, sama ya dengan spek tadi yang di dus. Oke, di sini juga udah ringnya, untuk lane-nya udah ring. Ini juga cukup lumayan besar ya, enggak kecil. Untuk besi otomatisnya. Oke, coba untuk dragnya, cuman ya teman-teman mungkin ini mungkin salah satu kelemahan Daiwa yang kemarin sama gua review juga dari Repros. Kalau Daiwa itu untuk deringan dragnya itu kurang nyaring ya teman-teman, beda dengan brand-brand yang lain. Oke, mungkin kalau teman-teman mau ini untuk suaranya teman-teman, untuk menyedapnya ya. Jadi dia cukup halus teman-teman ya. Ini cukup halus, jadi ini kelemahan. Jadi ada salah satu teman-teman saya juga yang sama hobi mancing. Nah, ini mungkin yang kurangnya dari Daiwa itu seperti ini teman. Jadi kok dragnya kurang kedengaran, bunyi deringnya itu kurang kedengaran, beda dengan brand-brand yang lain ya. Kelemahannya sih cuma itu aja kalau menurut gua ya. Tapi untuk yang lainnya cukup bagus ya. Untuk dragnya coba nanti gua buka isi dalaman spoolnya, sama enggak sama yang kemarin gua beli ya sebelumnya, yang Repros. Karena ini udah ada seal karet untuk anti airnya ya teman-teman ya. Jadi ada seal, jadi untuk walaupun kerendam itu nanti airnya gak bisa masuk ke dalam gulungan reelnya ya, ke dalam mesinnya, itu jadi aman. Nanti gue coba buka. Oke, ini teman-teman, nah, ini sama yang kemarin yang Repros juga ya. Ini udah ada di sini kayak ada ini dari kayak karet juga ya. Jadi air gak bakalan masuk walaupun nanti ada cipratan. Oh, ini jadi aman, air gak bakalan masuk ke dalam mesin spoolnya ini. Ini juga sama ya, rangkaian sama yang kemarin Repros juga ya. Jadi
Jadi kayak reel biasa ya, kayak nggak ada mereknya, cuman ya inilah ciri khas Daiwa. Tapi kalau mungkin brand-brand yang lain biasanya di sini kelihatan untuk giginya ya, gigi nanasnya ini kelihatan. Cuman kalau Daiwa ini nggak ada gigi nanasnya ya, bentuknya seperti ini. Yang Daiwa juga sama, yang Daiwa yang kemarin yang Repros gua beli juga sama seperti ini. Nah, mungkin itu jadi suaranya nggak begitu nyaring ya. Ada juga yang ngasih usulan kalau suaranya mau nyaring, katanya ininya yang diganti pakai yang kelihatan gigi itu, jadi lebih nyaring suaranya. Oke, gue coba pasang lagi teman-teman. Ya buat teman-teman mungkin yang lagi nyari peranti ya, reel, ini bisa jadi rekomen ya buat teman-teman. Ini sekelas 6.000 ini standar lah ya, jadi buat dimancing di laut atau mungkin mancing di bagan ini kita masuk, jadi nggak terlalu berat juga nggak terlalu kecil ya, ini ukurannya sedang. Terus ini juga bisa dipakai buat casting, kalau nggak bisa dipakai juga buat jigging ya. Jadi ini masuk, sebenarnya sih ini masuknya buat jigging ya, kelasnya buat jigging. Cuman kalau kita buat pakai casting juga masih enak, karena ini nggak terlalu gede ya. Ini nggak terlalu gede, kita walaupun kita main casting ini nggak terlalu capek, karena ini nggak enteng ya. Beratnya tadi cuma 330 gram, jadi nggak terlalu berat ya teman-teman. Oke, itu mungkin sedikit review dan unboxing gua. Mungkin teman-teman yang penasaran, ini harganya cukup murah, ini harganya sekitar 1 jutaan ya, di bawah 1,5. Mungkin kalau di toko-toko lain ini di atas 1,5 ya, tapi gua dapat di langganan gua ini bisa online, dia di bawah 1,5 ya, harganya selisihnya cukup jauh. Mungkin teman-teman yang penasaran silakan komen di kolom komentar, mungkin mau nanya tokonya apa, nanti akan gua kasih linknya, mungkin nomor WhatsAppnya juga ada ya. Tokonya dia ada di daerah, masih di daerah Banten ya, jadi buat teman-teman silakan bisa dicek nanti di toko online-nya, mungkin bisa chat juga di WhatsAppnya ya. Silakan teman-teman bisa komentar ya di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman udah standby dari awal sampai akhir review dan unboxing peralatan peranti gua. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, dan notifikasinya diaktifkan teman-teman, biar nggak ketinggalan nanti sekitar tanggal 28, tanggal 29, karena gua rencananya semalam sehari nanti untuk mancingnya, biar nggak ketinggalan notifikasinya diaktifkan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk komennya, mungkin untuk menanyakan segala macam, mungkin ada rekomen, kalau nggak mungkin ada kekurangan dari review gua, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Lucky Su, hobinya Lucky.